Nah, Ya topik kita kan? hari ini Mimpi Indonesia Swasembada Garam 2025. Kita sudah bersama Denza, redaktur dari Detik Jatim. Belum, Oh, Pak. chat dulu. Oke. Chat baru dong. Tapi ngomong-ngomong emang Jawa Timur itu terkenal sebagai daerah produsen garam ya kan. Nah, Yes. garam, ngomong-ngomong garam nih. Nah, gue jadi inget nih ngomong-ngomong garam. Apa nih? Tebak-tebakan biasanya nih. Enggak, bukan. bukan. Jadi kira-kira kayak 3 hari lalu apa 2 hari lalu, gue tuh lagi bad mood banget. 3 hari lalu, benar 3 hari lalu, gue lagi bad mood banget. Kayak aduh kehidupan kenapa gini banget ya Allah gitu kan. Oh, garam asam. Gue dateng lah ke sini kan, kucuk normal aja. Gue pulang dengan keadaan uneasy banget. Tiba-tiba Edo ngepost masalah garam yang dikasih sama nyokapnya di Instagram. Nah terus abis itu dia ngepost gitu kalau misalkan keistimewaan garam tuh banyak banget. Salah satunya membersihkan dari energi-energi negatif. Masa? Terus abis itu gue chat lah yang bener nih, gue coba gitu. Terus coba dia ngomong gitu, gue langsung coba. Makan garam? Enggak, jadi cuci tangan pakai garam. Tapi dia bilang, tapi cuman bisa garam kasar. Bukan yodium? Enggak bisa gitu, bukan. Buat ini apa? Gondok ya zaman dulu. Kurang yodium, gondokan. Terus habis itu gue coba kan, ada nih yang penting kasar ya Dok ya. Karena gue gak punya garam kasar di rumah kan. Jadi gue pakai Himalaya salt gitu. Terus habis itu gue cuci tangan lah tuh, ya kan. Gue taruh, gue cuci tangan, gini. Udah. Gue sempat masukin, gue post juga tuh. Terus besokannya pagi-pagi gue bangun, gue itu harus nganterin anak gue sekolah. Terus? Perjalanan gue itu jauh. Kebetulan sekolah anak gue jauh. Banyuwangi ya? Di mana? Kira-kira biasanya memakan waktu 45 menit untuk sampai ke sekolahannya dari rumah gue. Terus? Kemarin setelah gue cuci tangan pakai garam itu, pagi-pagi entah kenapa gue bangun kayak fresh. Tapi gue emang kayak minum vitamin yang banyak malamnya gitu. Tapi itu kan gak ngaruh ya. Tapi ini literally itu jalanan gue sampai ini yang biasanya macet, gue tuh lewat Gandaria City. Gandaria City itu macet banget. Ini Lancar Jaya. Udahlah Lancar Jaya, cuman kayak paling setengah jam nyampe ke sekolahan. Gue pergi breakfast dapat diskon. Gue sampai langsung chat, ini kayaknya garam-garam ini antara berhasil atau gimana ya? Itu namanya asam garam kehidupan. Keren. Aduh, tapi ini Mas Denza udah gabung sama kita. Siapa tahu Mas Denza bisa kasih tahu asam garam kehidupannya dia tentang garam ini. Curhat tuh ya dia. Selamat sore Mas Denza, redaktur Detik Jatim. Hai Mas. Sore Afif, Pocut. Apa kabar nih? Sehat Mas Denza? Sehat, alhamdulillah. Di sana ini juga nggak angin kencang nggak Mas? Iya di Jatim Mas. Lagi hujan nggak? Iya. Oh sama. Saya berangkat ke kantor tadi kehujanan, deras banget dan angin juga. Oh iya berarti sama. Beberapa hari. Iya sama-sama. Oke kita langsung masuk aja nih. Kita kan mau ngebahas Mimpi Indonesia Swasembada Garam 2025 nih Mas ya kan. Jadi Jawa Timur itu kan terkenal sebagai daerah produsen garam terbesar di Indonesia. Nah di mana aja sih Mas letak tambak garam yang terkenal di Jawa Timur? Ya. Yang pasti kalau untuk tambak garam ya di Jawa Timur itu memang yang paling terkenal adalah di Madura. Ada 4 kabupaten di sana yang mana tahun lalu penyumbang terbesarnya itu di Kabupaten Sampang di Madura. Itu sampai 300.000 ton ya dalam 1 tahun. Itu kemudian yang lainnya penyumbang terbesar di Jawa Timur juga itu ada di Madura juga. Sumeneb sama Pamekasan. Dua-duanya ini masing-masing untuk Sumeneb itu 221.000 ton dan Pamekasan itu 132.000 ton. Jadi hampir separuh atau berapa ya? Kalau totalnya di Jawa Timur itu kemarin di tahun lalu itu 800 sekian ribu ton. Berarti hampir separuhnya ya ada di Madura gitu. Wow. I see, jadi Madura ya yang paling besar. Ternyata bukan satenya aja yang terkenal. Benar, garamnya juga. Sate Madura. Nah, garamnya juga. Ya, kalau potensi produksi garam di wilayah Jawa Timur itu seberapa besar sih Mas potensinya? Sebenarnya kalau di catatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur untuk di tahun 2019 itu kurang lebih ada 11.000 hektar ya yang ada di Jawa Timur untuk semua wilayah. Jadi lumayan luas, itu hampir separuhnya nasional yang sekitar 22.000 hektar.
Nah, sebarannya itu memang terbanyak memang di wilayah Madura, kemudian ada juga di Pasuruan ada, di Probolinggo juga ada, kemudian di Tuban itu juga ada. Jadi memang yang utama itu di Madura, memang di sana itu jadi kayak semacam sentra produksi garamnya ya. Tapi yang kecil-kecil di beberapa wilayah itu ada komunitas petani tambak garam ini tadi yang memang sampai saat ini masih berproduksi begitu, menyumbangkan produksi garam secara nasional. Kualitasnya tuh memang bagus Mas ya berarti ya? Sorry. Jadi untuk yang kualitas itu memang kalau semakin ke sini sebenarnya sudah semakin bagus ya. Kalau saya sempat ngobrol sama beberapa paguyuban petani garam, mereka itu kalau yang sebelumnya pakai metode tradisional yang pakai tanah ya, mejanya itu pakai tanah gitu. Sekarang sudah mulai beralih, hampir rata-rata sudah memakai geomembran. Nah ini metode yang seperti ini meningkatkan sekitar 20% untuk jumlah hasil produksinya, dan kualitasnya itu juga meningkat 15% gitu. Jadi seharusnya produksi garam rakyat yang ada di Jawa Timur itu sudah mulai memasuki standar. Misalnya untuk garam konsumsi kan standarnya NaCl-nya 95%, kalau untuk industri 97% kan gitu. Setidaknya garam dari Jawa Timur itu sudah memenuhi standar untuk garam konsumsi yang 95% itu. Ngomong-ngomong nih, kabarnya Jatim kan memang lagi hujan terus Mas ya. Ini aku juga buka artikel Jatim, ini banyak petani garam yang gagal panen Mas ya. Betul, itu kasihan mereka. Jadi memang untuk produksi garam itu kan memang sangat bergantung sama cuaca ya. Iya, betul. Di Jawa Timur ini musim kemaraunya itu antara 5 sampai 6 bulan. Mulai dari Juni mungkin sampai bulan November gitu ya, itu sudah mulai beralih ke hujan. Nah, selama itulah mereka berlomba-lomba untuk berproduksi gitu. Nah, kebetulan di tahun ini kan ada La Nina tuh. Akhirnya jadi ada muncul anomali cuaca. Nah, ini yang kemudian membuat merepotkan para petani garam ini tadi, yang kemudian produksinya menurun, sampai akhirnya mereka memutuskan, ada beberapa wilayah itu yang memutuskan sejak bulan Desember awal kemarin itu sudah tidak lagi memproduksi. Padahal biasanya bisa mereka sampai produksi sampai akhir Desember tuh. Januari bahkan ada yang masih berproduksi, tapi karena hujannya sudah mulai sering, mereka akhirnya menghentikan produksi dan memutuskan untuk memulai lagi ketika musim kemarau sudah datang lagi gitu. I see. Nah ini kan berarti lagi emang gagal panen ya. Nah berarti kita kita nggak mau ngebahas tentang soal kesejahteraan petani di sana. Ini kan kondisinya lagi kayak gitu. Apa nih yang pemerintah lakukan untuk kayak gimana ya membantu memikirkan gitu kesejahteraan di sana petani garamnya? Ya, beberapa cara memang, salah satunya yang saya tadi sebutkan itu, para petani garam itu sudah beralih dari metode yang pakai tradisional kemudian ke yang lebih modern pakai geomembran. Itu juga sebenarnya didorongan dari pemerintah ya. Sebenarnya kalau pemerintah itu sudah cukup banyak lah mensosialisasikan tentang itu. Nah, untuk yang memang diharap-harapkan oleh para petani garam, sampai saat ini itu mereka berharap ada beberapa hal. Salah satunya untuk penerapan ini ya, percepatan pembangunan pergaraman sesuai dengan Perpres yang di tahun berapa itu, 2012 atau berapa itu ya. Yaitu itu adalah harga pokok penjualan untuk garam. Karena mereka selama ini kan masih mengeluhkan itu. Kadang-kadang kalau misalnya supply and demand-nya lagi kurang menguntungkan bagi mereka, harga garam itu per kilogramnya cuma bisa sampai Rp500 loh. Jadi agak ini juga ya kan, dari normalnya kalau pas lagi harga bagus-bagusnya itu bisa 1 kilogram sampai mereka terima harga 6.000. Ya ampun. Selisihnya kan jauh sekali gitu. Dari 6.000 jadi 500. Makanya, jadi yang mereka harapkan adalah itu, penerapan harga pokok penjualan gitu ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan kesejahteraan lebih dari adanya standarisasi harga,
supaya mereka bisa lebih pasti itu. Modalnya kan juga nggak sedikit ya untuk memproduksi garam itu, sementara mereka ada sebagian besar dari mereka juga yang modal itu didapatkan dari cara kredit atau menghutang gitu ke bank atau ke koperasi kan gitu. Nah ini kalau misalnya kemudian sampai gagal panen, ya sulit juga kan bagi mereka untuk kemudian punya tabungan utang yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya dari tahun ke tahun mereka merugi terus gitu. Jadi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah lah. Nah di Jawa Timur sebenarnya sudah mulai ada dorongan untuk membuat beberapa koperasi yang itu memungkinkan petani garam di berbagai wilayah itu untuk lebih lebih terjamin lah dalam hal permodalan, juga dalam hal untuk kepastian ketika terjadi gagal panen mereka dapat asuransi lah. Ngomongin soal pemerintah juga Mas, ini kan beberapa waktu belakangan ini kedengeran nih kalau pemerintah ini melalui KKP mau swasembada garam begitu kan, bahkan katanya mau tutup keran impor garam mulai 2025 gitu. Menurut Mas Denza sendiri, menurut pandangan redaksi Detik Jatim gimana Mas? Sebenarnya kalau untuk di Jawa Timur sendiri, sejak tahun sekitar 2019 itu, Jawa Timur sudah bisa mendeklar kalau provinsi ini sudah swasembada pangan, swasembada garam gitu ya. Karena kebutuhan garam itu untuk masyarakat, kebutuhan konsumsi garam itu kurang lebih sampai 150.000. Sementara yang dihasilkan kan sudah lebih dari 500.000 ton gitu ya. Jadi sudah melimpah di Jawa Timur, ini tinggal menyumbangkan untuk daerah lain secara nasional gitu. Nah kalau itu kemudian diterapkan menutup keran impor, kemungkinan besar memang masih bisa dilakukan dengan cara peningkatan hasil produksi itu ya dan penambahan ya. Kalau rencananya pemerintah setahu saya kan memang mereka akan membuat sentra-sentra baru yang itu ada di beberapa wilayah yang sudah ditunjuk, misalnya di NTT, kemudian di Sumba kalau nggak keliru, dan ada beberapa tempat lain. Nah itu yang dinilai di sana cuacanya lebih mendukung. Karena kalau Jawa Timur misalnya itu kan 5-6 bulan musim kemaraunya. Nah di NTT itu diklaim 8 bulan, jadi lebih lama kemaraunya, dan itu lebih kondusif lah untuk produksi garam. I see. Terakhir nih Mas, kita sebagai masyarakat apa sebagai ibu-ibu? Masyarakat dan ibu-ibu ya, apa yang bisa kita bantu untuk membantu at least petani garam ini? Mungkin kan ada sedikit lah yang bisa kita bantu. Itu menurut Mas apa? Nah, setidaknya ini ya lebih memikirkan untuk bagaimana kita itu mensejahterakan petani dengan memang membeli garam-garam yang memang kalau ada dekat rumah misalnya mungkin beli garam lokal gitu ya, lebih bisa membantu seperti itu. Tapi yang utama sih sebenarnya dukungan kita kepada ini ya, daya beli kita untuk makanan itu juga perlu tetap dijaga supaya misalnya mau masak apa aja nih ya, kalau mau masak bermacam makanan kan memang butuh garam. Nah itu ya sudah, jangan dikurangi garamnya, mungkin dicari yang lebih bermanfaat untuk kesehatan, misalnya berodium dan lain-lain. Tapi ya itu tadi peran masyarakat kan cuma itu ya, membeli garam gitu ya. Pemerintah sih yang lebih penting menurut saya. Jadi gimana supaya nanti harga garam yang diterima oleh petani itu lebih bisa menjanjikan buat mereka supaya mereka itu bisa terus-menerus melakukan produksi gitu. Itu sih kalau masyarakat lebih masak yang bervariatif kayaknya. Oh iya. Tapi ya kayak gitu. Mungkin lebih ke masak di rumah, soalnya kan sekarang udah jarang masak di rumah. Apalagi pakai garam lokal. Makan di restoran gitu. Garam apa? Air mata sama keringat jadi garam juga sih Pak. Lebih ke jadi asin Pak, air mata sama keringat. Oke kalau gitu terima kasih Mas banyak Mas Denza. Baik, sama-sama. Teman-teman Detik Jatim Mas, selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore Afif.